Ya halo, apa kabar sobat-sobat semua? Ketemu lagi dengan aku Dar di Bugboys. Nah, di video kali ini kita masih di konten unboxing, tapi sekalian review dikit ya sobat ya. Reviewnya nggak terlalu banyak karena memang gue udah pernah review komiknya di volume pertama. Jadi gue cuma review dikit aja ya. Yang pasti ya nggak terlalu banyaknya spoiler dikit aja lah buat bonusan ya sobat ya. Ada salah satu komik di sini yang belum pernah gue review karena belum kebagian space ya sobat ya. Oke, ini adalah 4 paketan yang gue beli dari toko yang sama. Kenapa gue bikin jadi 4 paketan? Kenapa nggak satu aja, Bang? Jadi ini tuh gue dapat cashback 10.000 setiap satu paketannya. Bayangin aja kalau kalian beli dalam satu paketan, kalian buat komik seharga berapa, dan ini satu paketan ini tuh gue dapat cashback 10.000. Alhasil, jadi gue beli 4 paketan itu gue dapat cashback 40.000 ya sobat ya. Oke? Buat kalian yang belum nonton tutorialnya, kalian bisa cekidot videonya di bawah sini ya sobat ya. Atau kalian bisa scroll beberapa postingan beberapa hari yang lalu. Dan promonya ini tuh masih ada sampai lebaran kalau nggak salah sobat ya. Oke, sebelum kita mulai videonya, seperti biasa buat teman-teman semuanya baru gabung di channel Bugboys, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan video terbaru dari Bugboys. Ya udah, nggak usah lama-lama, kita langsung mulai aja video unboxing edisi April. Buat yang nanyain, Bang, Manga Haul Maret kapan? Aduh, yang Maret masih kurang 2 video, tapi buru-buru gue upload ini dulu ya. Karena ini tuh mungkin yang sedang kalian cari. Jadi ini tuh 4 paketan yang gue beli dari Shopee, tepatnya di toko Jakarta Book ya. Salah satu toko yang ini tuh pernah atau sering gue sharing di komunitas. Kalau ada komik-komik baru, gue selalu kasih linknya ke kalian, biar kalian yang di area Jawa Barat, Jakarta, kalian beli di situ. Dan Bang Dar sendiri memang belum pernah beli di situ karena gue cuma nge-share link produknya aja. Dan baru kali ini gue beli di Jakarta Books ya sobat ya. Untuk paketannya ini tuh di bagian luar dikasih bungkus kayak kertas apa ya, kertas minyak seperti itu. Dan di dalamnya ini kalau nggak salah ada bubble wrapnya sobat ya. Oke, kita cek satu persatu aja ya sobat ya. Oke ya, kita langsung bongkar aja ya. Buat kalian yang nanti kepo sama tokonya atau mungkin pengen beli produknya, nanti gue kasih link produknya beserta link tokonya ya. Kalian bisa langsung cekidot ke Shopee. Oke, gue buka dulu ya paketan yang pertama. Oke, kita lihat. Ini yang paketan, oh jatuh. Ini yang paketan pertama ya sobat ya. Seperti yang tadi gue bilang, jadi bagian luarnya kayak dikasih kertas minyak, dikasih isolasi tapi nggak full, dikit aja. Tapi di bagian dalamnya ini ada bubble wrapnya seperti ini ya. Bubble wrapnya rangkap satu aja sobat. Bongkar semua ya sobat ya. Jadi gue beli 4 komik sobat ya. Ada yang dari MNC, ada yang dari Elex Media. Untuk yang dari Elex Media ini tuh ada komik Demon Slayer Kimetsu no Yaiba yang volume ke-9 ya. Harganya lumayan murah, jadi gue dapat harga segini ya. Kemudian ada lagi komik Spy X Family yang volume ke-6 ya. Ini juga dari Elex Media. Gue dapat harga segini, ini juga lumayan murah sobat. Kemudian gue dapat komik MNC Final Fantasy yang volume ke-4 ya. Ini dia. Gue dapat harga segini. Oke. Ini gue malah belum punya yang volume ke-3 sobat ya. 1-2-nya udah di sana ada. Oke. Kemudian ada komik Kaiju nomor 8 ya, yang volume kedua sobat. Gue dapat harga segini. Oke. Jadi ini ada 4 paketan, kita buka dan kita review dikit. Jadi gue mau baca dulu ya. Gue pause dulu videonya, mungkin karena gue mau baca 4 komik ini sekaligus, mungkin gue butuh waktu sekitar 1 jam lebih ya sobat ya buat nyelesain ini. Oke, gue mau baca ini dulu ya. Bye. Aduh, ngantuk guys. Gue baru bangun tidur ya. Tapi tadi langsung lanjut baca komik yang Spy X Family
Final Fantasy sobat. Dari gue setelah buka langsung baca Demon Slayer Kimetsu no Yaiba, karena memang dari keempat seri ini tuh semuanya bagus-bagus banget ya. Cuma gue langsung suka memang Demon Slayer Kimetsu no Yaiba. Kemudian setelah itu gue baca Kaiju nomor 8, baru dapat separuh, ngantuk, gue bubuk dulu ya. Kemudian bangun tidur, lanjut komik Spy X Family dan Final Fantasy yang Lost Stranger ya. Oke, ini tadi sebelum gue bahas reviewnya, gue mau ngasih info dikit lagi ya. Tadi itu sebenarnya setelah gue buka, yang Demon Slayer ini tuh punggungnya agak damage sedikit ya. Ya, halo ya, agak damage sedikit. Tapi nggak masalah sih, masih layak baca gitu sobat ya. Kemudian untuk yang Spy X Family juga punggungnya damage sedikit ya. Ini damage-nya yang di bagian punggung ini tuh kalau kalian nemu kayak gini tuh biasanya karena kayak nggak dirangkepin kardus ya. Jadi kayak ini sama kurirnya tuh kayak ketekuk gitu loh sobat ya, ketekuk gini ya. Tapi ini nggak masalah sih, masih bagus kok. Oke, gue baca seluruh komik ini tuh keempat-empatnya itu serasa gimana ya? Kalau kita kayak baca maraton dari keempat ini tuh kayak merefresh pikiran gitu. Bukan hanya merefresh sih. Jadi kayak gini sobat. Kita sebenarnya baca 4 komik ini tuh satu kategori, tapi ada beberapa genre yang arahnya beda-beda. Tapi semuanya bisa dinikmati ya. Keempat-empatnya ini tuh semuanya masuk ke genre favorit gue ya. Gue memang suka komik dengan genre action ya. Kemudian yang adventure juga dapat gitu sobat ya. Dan gue suka komedi juga. Dari keempat ini tuh kalau kita bicara masalah masalah cetakannya, semuanya sama ya. Baik dari MNC maupun dari Alex Media Komputido, semua komik ini tuh dicetak dalam format premium ya. Ini semuanya dicetak dalam format premium. Tapi dari segi tebelnya ya, tebelnya semuanya hampir sama ya sobat ya. Semuanya hampir sama ini ya. Semuanya hampir sama. Kemudian kalau untuk ukurannya yang paling recommended ya, paling enak dibaca ya. Ini tuh komik yang Final Fantasy sobat ya. Karena yang Final Fantasy ini tuh ukurannya komiknya tinggi dan lebar gitu sobat ya. Gue bandingin di sini. Oke ya. Jadi dari keempat komik ini tuh semua ukurannya tingginya sama kecuali yang Kaiju nomor 8 ini aja ya. Kalau untuk yang paling lebar ini yang Final Fantasy. Jadi kalau dari segi ukuran yang paling mantap memang Final Fantasy, ukurannya tinggi juga lebar gitu sobat ya. Kalau untuk dari segi harganya ya, dari segi harganya tentu saja yang menang juga Final Fantasy. Ukurannya lebar ya. Dari tingginya juga dapat, kemudian ini isinya juga ada warnanya ya. Dalamnya juga ada warnanya. Harganya pun cuma Rp48.000 sobat ya. Kalau untuk yang Demon Slayer Kimetsu no Yaiba ini tuh, ini dicetak dalam format premium tapi harganya 40.000 tapi nggak ada warnanya sama sekali. Sedangkan untuk yang Spy X Family ini itu harganya masih lebih 5.000 ya. Kalau yang Demon Slayer tadi 40, kalau yang ini 45, jadi ya selisih 5.000. Tapi yang Spy X Family ini tuh ada halaman warnanya juga ya. Karena memang dari volume awal-awal itu memang di sini ada halaman warnanya. Yang dari dulu gue itu selalu agak risau itu memang dari Kaiju nomor 8 ya. Yang ukurannya sebenarnya bisa dibilang reguler ya. Ukurannya paling kecil daripada komik yang lain. Kemudian ini tapi harganya terpantau jauh 55.000. Di sini ada 4 halaman warna ya sobatnya, walaupun sebenarnya ini udah dikonfirmasi sama pihak MNC-nya ya, memang karena masalah lisensi, makanya harganya lebih mahal dari komik yang lain. Oke, ya udah kita manut aja daripada komiknya nggak dicetak ya sobat ya. Oke, kalau dari segi cerita dari keempat komik ini yang paling gue suka apa sih yang gue paling suka? Bang Dar paling suka nih komiknya dari keempat ini ya. Kalau dari segi actionnya yang paling dapat ya action ya. Dari keempat ini yang paling dapat actionnya gue lebih cenderung ke Demon Slayer Kimetsu no Yaiba ini sobat ya. Apalagi kalau untuk Demon Slayer Kimetsu no Yaiba ini tuh sekarang animenya juga sampai di art dimana di tempat hiburan itu ya, sampai di petualangan dengan Kak Uzui ini, dimana animenya itu memang bagi gue sendiri memang sangat menarik dan keren banget sobat. Apalagi temen gue yang sebenarnya nggak suka nonton film, dia bisa suka anime gara-gara nonton anime Kimetsu no Yaiba ini ya. Karena walaupun Bang Dar itu bukan penyuka anime ya, tapi dulu memang sering nonton anime sih. Bagi gue anime Demon Slayer Kimetsu no Yaiba ini tuh beda sama yang lain. Karena dia itu kayak ada adegan gerak cepatnya, kemudian juga ada adegan slow motionnya. Jadi seolah-olah itu kayak garapan film sinematik yang harusnya
bukan digarap ke film berseri, tapi itu film sekelas The Movie, tapi dibikin berseri gitu sobat ya. Wow, entah budgetnya habis berapa, yang jelas keren banget ya. Oke, kalau dari komiknya ya, dari komiknya ini tuh masih cepetan animenya ya, karena animenya tuh sekarang udah masuk ke arts berikutnya, dimana petualangan dengan Kak Uzui ini udah selesai. Sedangkan di komiknya di Indonesia, bukan versi Jepangnya ya. Kalau versi Jepangnya udah tamat. Kalau di versi Indonesianya baru volume 9. Volume 9 ini tuh terdiri dari terakhir bab 167 ya. Jadi ini tuh bab 167 itu endingnya di sini. Oh, gue bicara awalnya dulu ya. Jadi untuk yang volume 9 itu meneruskan, yang kalau kalian udah baca Kimetsu no Yaiba yang volume 8, ini tuh melanjutkan petualangan di mana dia bertemu dengan Kak Uzui ya, untuk melanjutkan misi ke tempat hiburan gitu ya, ke tempat hiburan wanita ya. Di situ nanti dia bakal bertemu iblis Jyogen gitu ya, ya. Dan akhirnya di sini ada bagian menariknya. Komik ini tuh sebenarnya kalau dari segi art dulu memang gue bilang artnya kayak nggak begitu bagus ya. Tapi sekarang udah mulai matang dari yang volume ke 5, 6, 7 atau 6 ke atas ya. Di volume 9 ini tuh udah matang banget, keren banget artnya. Dan juga lebih matang dalam segi ceritanya. Komedinya juga sangat keren banget ya sobat ya. Di sini bener-bener bisa bikin ketawa ngakak-ngakak sobat. Ketemu orang-orang konyol, apalagi ini yang Hashira yang ini tuh juga lebih konyol lagi, Kak Uzui ini ya. Jadi di sini untuk yang komik Demon Slayer Kimetsu no Yaiba, petualangannya tentang mencari istrinya Kak Uzui, karena seperti yang kalian tahu atau mungkin kalian nggak tahu, Kak Uzui ini tuh punya 3 istri ya. Jadi Tanjiro dan kawan-kawan ya ini tuh diberi tugas untuk mencari istri beliau, 3 orang istri itu, dimana istri itu udah ditugaskan lebih dulu untuk mencari iblis di tempat hiburan gitu loh sobat ya. Dan akhirnya di endingnya di komik yang ini tuh gue langsung skip aja ya. Di endingnya itu mulailah pertempuran utama ketika Kak Uzui dan teman-teman udah menemukan si iblis Jyogen yang cewek ya sobat ya, dan akan mulai bertempur. Yang nantinya kalau nggak salah ya, gue belum tahu tapi gue ngira-ngira aja pertempuran melawan iblis Jyogen itu bakalan mencapai volume 11 atau mencapai 12 kalau nggak salah sobat ya. Karena gue udah nonton animenya gitu sobat. Nah, untuk covernya ini tuh pakai format yang era sekarang ya, bukan era sekarang sih. Kalau dulu kan cover itu biasanya rame-rame gitu ya. Sekarang modelnya kayak satu komik itu satu tokoh, satu karakter ya. Yang lagi yang lagi diminati atau disukai orang-orang zaman sekarang itu biasanya memang seperti itu ya. Kalau dulu yang yang bukan yang mengawal sih, yang paling viral itu ketika Bleach ya dulu ya, memang yang mengenalkan kayak karakter per karakter di situ. Nah, di sini juga sama, ini pakai satu karakter aja, Kak Uzui ya di sini salah satu Hashira. Dan ini untuk cover depannya ini masih pakai yang UV spot. Yang keren lah. Oke. Kemudian untuk yang kedua, ini tuh komik kaiju nomor 8 ya sobat ya. Ini ceritanya juga mulai menarik ya, karena ini masih baru volume 2, jadi masih belum panas. Kalau yang untuk yang Demon Slayer Kimetsu no Yaiba ini tuh udah mencapai 5 ke atas, jadi udah mulai hot ceritanya ya. Kalau untuk yang kaiju nomor 8 ini tuh masih kayak pendalamannya masih berlanjut ya. Kalau di volume awal pendalaman tokoh, pendalaman cerita, di sini juga masih berlanjut sobat. Untuk komik yang kaiju nomor 8 ini, yang volume 2 ini tuh juga sama, pakai covernya yang satu karakter satu tokoh itu ya sobat ya. Ini namanya Reno Ichikawa ya, temennya Kafka Hibino. Dan ini modelnya juga sekarang selang-seling kayak yang komik-komik model sekarang, dimana kalau untuk yang kaiju nomor 8 volume 1 itu pakai background merah, ini pakai background biru ya. Kalau untuk yang Demon Slayer ini tuh juga sama, ini juga pakai tulisannya yang selang-seling, tulisannya aja ya. Jadi yang awalnya tuh merah, di sini backgroundnya pink, tulisannya kuning, untuk garisnya biru. Jadi ini cuma judulnya yang berubah. Kalau ini backgroundnya warnanya jadi biru. Kalau untuk komik yang kaiju nomor 8 ini masih pakai yang biasa ya. Jadi ini covernya masih pakai yang glossy ya. Oke. Kalau untuk ceritanya ini tuh masih melanjutkan di volume yang sebelumnya ya. Ini ada halaman warnanya 2 lembar ya. Halamannya 2 lembar. Di sini berisi chapter 8 sampai chapter 17. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 chapter sobat ya. Di sini masih melanjutkan pertarungan ketika mereka di latihan ya. Jadi ketika siapa ini? Gue lupa namanya. Kikoru kalau nggak salah ya.
Kikoru itu diserang sesosok monster gitu sobat ya, dan datanglah si Kafka Hibino yang tentunya ini juga membuat satu orang lagi tahu tentang jati dirinya bahwa Kafka Hibino itu adalah monster 8 gitu ya, atau kaiju nomor 8 sobat. Nah, setelah itu akhirnya singkat cerita, tengahnya gue skip aja ya. Singkat cerita latihannya selesai dan si Kafka Hibino itu sekarang sudah menjadi anggota pasukan pertahanan. Tapi pasukan dia itu masih statusnya masih belum resmi ya. Jadi kayak masih calon atau kandidat gitu loh sobat ya. Pada endingnya di akhir komik ini tuh muncul musuh yang kemarin-kemarin ya. Ini ya sobat ya. Yang entah kenapa wajahnya mirip-mirip kayak Holo gitu sobat ya. Yang sebelah ini ya sobat ya. Dia juga sama seperti yang monster nomor 8. Tapi bedanya yang ini tuh entah sekarang itu statusnya dia tuh manusia atau bukan, gue nggak tahu. Kalau yang Kafka Hibino itu kan jelas manusia mengendalikan kaijunya. Kalau yang di sini tuh kayaknya kaiju tapi dia bisa berganti-ganti wadah gitu sobat ya. Wadah manusia maksudnya. Oke. Kalau dari segi action ini tuh juga dapat kayak yang Kimetsu no Yaiba. Cuma yang Kimetsu no Yaiba itu ceritanya karena masuknya ke perang-perang yang apa ya, pemburu-pemburu iblis itu gue lebih suka ya, ada pedang-pedangnya. Kalau yang di sini kan eranya era teknologi ya, era-era teknologi tapi ada monster ya, ada fantasinya dikit. Dan untuk yang volume 2 ini tuh gue lebih tertarik kalau yang untuk yang kaiju nomor 8 ini tuh lebih tertarik ke apa ya, senjata-senjatanya sobat ya. Kalau untuk Bleach dulu kan senjatanya selalu simetris, pedangnya itu simetris ya. Kalau untuk One Piece kan seperti yang kalian tahu sendiri, pedang-pedangnya seringkali digambar Eiichiro Oda tanpa penggaris gitu ya. Jadi kadang ada yang melengkung. Kalau ini simetris dan unik gitu loh sobat ya, senjata-senjata yang dipakai. Kayak pedang dan lain-lain itu keren-keren banget. Apalagi nanti di volume ketiga bakalan muncul senjatanya Kikoru itu gede banget. Itu ada warna hitamnya, ada warnanya putihnya. Gue sukanya di bagian pedang-pedangnya itu sih sobat. Actionnya di sini juga dapat ya. Dan untuk artnya sendiri, gue rasa ini kalau artnya entah kenapa gue lebih suka art ini dari awal ya, awal-awal daripada yang untuk Demon Slayer. Tapi kalau untuk yang Demon Slayer animenya, wah, gue udah nggak bisa berkomentar lagi karena animenya memang keren banget sobat. Oke, sedikit rasa penasaran kalian kalau kalian pengen tahu isinya kayak apa ya. Di bagian kedua ini tuh juga udah mulai menarik ya sobat ya. Oke, kemudian untuk yang komik ketiga, Spy X Family, wow, ini tuh volume ke-6 ya, ini juga lagi hot-hotnya. Kalau dari segi bikin ketawa-ketawanya ya, tadi Demon Slayer Kimetsu no Yaiba komedinya dapat, yang ini komedinya juga dapat dan romansnya juga dapat sobat ya. Ini tuh sebenarnya ceritanya itu ala-ala detektif gitu, tapi entah kenapa bisa dibumbui-bumbui cintanya tuh bisa masuk romansnya gitu loh sobat ya. Dan kalau untuk dibaca untuk anak-anak, bukan anak-anak sih, seumuran remaja, ini tuh pasti cocok banget sobat ya. Karena apa, di sini kayak ada tentang apa ya, percintaan tentang rumah tangga yang sebenarnya palsu, ada rasa cemburu. Apalagi ini kalau dibaca cewek, percaya nggak percaya, pasti ini kalau dibaca cewek suka banget. Pasti banyak banget cewek yang favoritin komik ini ya. Oke, untuk Spy X Family ini tuh covernya masih sama, pakai yang glossy ya. Jadi ya biasa glossy. Kemudian mengusung konsep cover sama seperti yang dua ini. Modelnya satu komik, satu cover, satu karakter ya. Oke. Dan yang untuk cover ini tuh komik Spy X Family ini agak beda dari dua lainnya. Kalau yang ini tadi backgroundnya berubah. Kalau yang ini tuh cuma tulisannya warnanya berubah. Kalau untuk yang Spy X Family ini tuh semuanya sama. Latar belakangnya warnanya hijau muda ya. Hijau muda semu-semu biru seperti ini. Ya, tapi dari cetakan awalnya itu agak beda-beda warnanya sobat ya. Nah ini punya gue. Oke, tapi udah diperbaiki sama tim Alex ya. Ya, tapi entah kenapa warnanya jadi aneh gitu ya sobat ya. Oke, gak masalah ya. Dan untuk yang Spy X Family itu punya jenis cover yang unik ya, dimana setiap cover itu isinya, atau bukan isinya sih, cover depannya itu menggambarkan seseorang yang duduk di dalam kursi gitu ya sobat ya. Jadi setiap cover dari volume pertama sampai ke-6 itu isinya tentang tokoh atau karakter yang duduk di sebuah kursi, dan kursinya itu berbeda-beda ya. Kursinya itu kayak seolah-olah itu menggambarkan tentang kepribadiannya gitu sobat ya. Ini kalau kalian lihat kursinya kayak love ya, kayak seseorang yang
jatuh cinta gitu ya. Dan ini tuh adalah salah satu temannya si Twilight, namanya Nightfall ya sobat ya kodenya. Oke. Di komik ini tuh menarik banget. Sama menariknya, nggak kalah menarik lah sama si komik yang Demon Slayer. Ada bagian fight-nya yang keren, kemudian ada bagian yang bikin penasaran, ada bagian yang bikin ketawa-ketawa. Dan satu hal lagi yang nggak dimiliki dari komik Demon Slayer, di sini ada romance-nya gitu sobat ya. Oke. Di sini menceritakan tentang apa sih? Menceritakan tentang misi ke-31. Jadi ini isinya misi 31 sampai misi 37 ya sobat ya. Isinya tentang masih melanjutkan yang volume 5 kemarin. Jadi kedatangan agen temannya si Twilight ya, yang namanya Nightfall ini. Dia itu pengen merebut posisinya siapa sih? Gue lupa. Yor ya, pengen merebut posisinya Yor yang sebagai istrinya si Twilight ya sobat ya. Dan dia itu tipe orang yang individual banget dalam menjalankan misi ya. Jadi dia itu pengen membuktikan bahwa dia itu bisa lebih hebat daripada si Yor Forger ini ya. Dan ternyata memang hebat. Dia itu memang hebat banget. Dia memang berkompeten banget sebagai apa ya, tim yang pas lah untuk si Lloyd Forger ini sobat. Tapi di sini walaupun kekaguman Lloyd itu terhadap si apa ya, juniornya ini tuh memang besar banget kekagumannya, tapi dia masih tetap menghargai dan masih tetap kagum sama istrinya ya, si Yor gitu sobat ya. Di bagian ini tuh nanti ada bagian yang menarik banget ketika pertandingan tenis. Jadi di sini ada pertandingan tenis melawan musuh gitu sobat ya. Yang musuh itu melakukan banyak kecurangan. Kemudian nanti setelah selesai ada bagian yang sangat-sangat menarik, dimana ketika si Twilight ini tuh pulang, dia itu pengen diantar di seberang jalan aja, jangan sampai istrinya tahu gitu sobat ya. Tapi ternyata si cewek ini tuh tetap nekat gitu loh ketemu, mungkin biar cemburu gitu ya, dan menantang si Yor untuk beradu ya, beradu tenis. Nah di situ bagian yang gue suka banget. Dan nanti kalian bisa tebak sendiri apakah yang menang si Yor atau yang menang si Nightfall ini sobat ya. Wow, keren. Pokoknya ini lucu dan keren dan romannya pokoknya dapat sobat ya. Oke. Ini yang Spy X Family ya. Kemudian untuk yang Final Fantasy, ini perjuangan dan petualangan Sogo dan kawan-kawan melawan Magus Sister masih berlanjut ya. Ini covernya mengusung yang agak miripan sama yang 3 ini. Jadi kalau yang pertama itu warnanya beda ya. Ini warnanya hijau. Tapi di sini walaupun covernya cuma satu orang ya, tokohnya Sogo, di belakangnya kayak ada backgroundnya karakter-karakter lain. Jadi ini bukan yang tipe satu cover satu orang ya sobat ya. Untuk covernya sendiri ini masih pakai yang glossy, all glossy ya. Jadi kalau untuk dari segi cover, yang paling terbaik memang covernya masih yang dipegang sama Kimetsu no Yaiba, dimana covernya pakai yang UV spot sobat. Di sini ada halaman warnanya ya sobat ya. Jadi ini masih melanjutkan pertarungan melawan Magus Sister ya sobat ya. Oke, di bagian ini gue lihat sebenarnya dari ceritanya juga oke ya. Kemudian dari segi artnya juga bagus, tapi entah kenapa gue itu dari awal melihat komik Final Fantasy itu ada beberapa bagian art yang belum begitu matang gitu loh sobat ya. Itu cuma persepsi gue sih ya. Tapi kalau dari segi cerita dan perkembangan cerita ini tuh udah menarik banget. Ini udah sampai ke volume 4 ya sobat ya. Kalau untuk yang Final Fantasy itu mungkin gue nggak bakalan ngasih terlalu banyak review ya. Yang intinya pokoknya perjalanannya si Shoko dan kawan-kawan sudah bisa sampai dan sudah menuju ke art dimana Magus Sister ini tuh udah berhasil dikalahkan di endingnya. Intinya gitu ya sobat ya. Oke, kira-kira itu aja sobat ya untuk review Final Fantasy. Kalau kalian tanya dari 4 komik ini tuh yang paling Bang Dar rekomendasiin untuk dikolek lebih dulu ya. Jika kalian mungkin belum punya semuanya, yang paling recommended buat kalian koleksi itu apa dulu ya. Buat yang recommended buat kalian koleksi, kalau kalian budgetnya nipis ya, budgetnya menipis dan pengen komik dengan kualitas cetakan bagus kemudian tebel, kalian pilihnya yang Final Fantasy ya sobat ya, karena harganya bisa dibilang lebih murah daripada yang lain, komiknya gede dan ceritanya juga bagus. Tapi kalau kalian mencari komik yang ada apa, cetakannya bagus, kemudian jalan cerita fight-nya juga bagus, kalian bisa pilih Demon Slayer Kimetsu no Yaiba.
Kalau kalian nyari komik yang ada warnanya, tentu saja kalian bisa pilih Spy X Family atau Kaiju nomor 8 ya sobat ya. Tapi kalau untuk dua komik ini, kalau kalian milih di antara yang lebih dulu dibeli, mungkin lebih tepatnya kalian beli yang Spy X Family ya. Karena gue bilang tadi, ukurannya ini tuh paling kecil banget. Ini lebih gede ya, dan ceritanya ini juga menarik. Kalau dibilang semuanya ceritanya menarik banget sih sobat ya. Tapi kalau kalian pilih dari kesemuanya, kita tidak mempertimbangkan budget dan lain-lain. Kalau gue nyaranin ke kalian, kalian lebih dulu kolek yang Demon Slayer Kimetsu no Yaiba. Nomor 2, kalian pilih Spy X Family. Kemudian nomor 3, kalian bisa pilih Final Fantasy atau Kaiju nomor 8. Dua-duanya itu bisa kalian pilih salah satu. Kalau gue rekomendasiin yang Final Fantasy dulu, karena Kaiju nomor 8 itu statusnya masih 2 volume ya. Jadi kalau suatu hari nanti kalian mau ngejar yang lain itu kayaknya nggak bakalan langka gitu loh sobat ya. Tapi kalau untuk yang Final Fantasy itu udah mulai jauh, jadi nanti takutnya yang volume-volume awal udah habis gitu loh sobat ya. Oke, kira-kira seperti itu deh sobat reviewnya. Semoga sedikit review itu bisa sedikit menjawab tentang penasaran kalian sebelum beli komiknya. Oke sobat, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jika kalian suka dengan konten ini, silahkan like dan jangan lupa sharing ke teman kalian semua. Jika kalian tidak suka dengan konten ini, atau mungkin ada pertanyaan atau mau ngasih saran, kalian bisa ngomong di kolom komentar. Satu lagi, jika kalian merasa channel ini tuh bermanfaat banget dan layak didukung secara material, kalian bisa support Bupes lewat Saweria. Link gue taruh di deskripsi ya sobat ya. Dan lagi, buat kalian yang mau beli komiknya, mungkin kalau kalian tertarik, kalian bisa beli di Jakarta Books ini tadi sobat. Aduh, namanya lupa ya. Link gue taruh di deskripsi ya. Harganya murah daripada yang lain. Oke, sampai jumpa lagi. Salam Books Lovers. Bye!